Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Abidin beserta tim Jejak Malam. Kali ini kami akan mengupas tuntas keberadaan makom Mbah Jadar, tepatnya di Desa Bumirjo, Dusun Legundi. Ini saya masih menuju ke makom Mbah Jadar. Ini tepatnya makom tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat Dusun Legundi. Sebelum ke makom, nanti saya akan menemui yang mau rekso makom Mbah Jadar, yaitu Mbah Dumi. Ini jarang sekali saya menemukan bahwa yang bawa rekso atau yang sebagai juru kuncinya adalah seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten. Mbah Dumi nggih? Nggih. Niki kula Zainal Abidin, Mbah, saking tim Jejak Malam. Niki leresan baru-baru rombongan pengen ngertos sejarahipun makom Mbah Jadar. Kira-kira jenengan saged ngrencanaken kula mboten? Nggih, kula sekedhik-sekedhik nggih saged, tapi kula berdasarkan saking simbah bapak kula sing waune bapak kula niku sing ngopeni sing teng mriki. Lah tapi bukunipun sing riyen ingkang Bintal Jemur niku Bintal Jemur, tapi pun salinan niku diampil teng Pemalang. Sing ngampil putrane Pak Sunar. Lah putrane saniki wingi sing riyen sedo. Lah kula kali Mbah Walam niku kali almarhum Mbah Walam teng Pemalang marani kantun-kantun teng mriku terus kebanjiran. Niki nggih makome Mbah Jadar nggih. Nah niki makome Mbah Jadar. Ngapunten niki saged nderek mlebet. Monggo. Mas, ntar dulu kita mau sebelumnya berdoa dulu lah. Sebelum berdoa kita mau koyan sama Mbah Jadar dulu. Nggih. Monggo jenengan sing mimpin, Mbak. Assalamualaikum. Nah, saya bersama kita di sini mau koyan sama Mbah Jadar karena ini dari pihak pemuda mau diapain cerita nggak tahu, dari minta sejarahnya katanya dari Mbah Jadar. Maka kita sebagai yang nguri-nguri ini koyan dulu Mbak. Kita berdoa dulu. Mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Keduanya membaca Al-Fatihah. Sampun, Mbak. Mohon. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, artinya malam-malam saya meminta waktu panjenengan buat teman kami di Jejak Malam mengganggu istirahat panjenengan, yang mana tujuan kami ya pertama ziarah kubur makom Mbah Jadar, dan juga kami ingin mengetahui
sejarah ataupun asal usul terkait dengan Mbah Jadar tersebut. Dari sebelumnya memang kami juga sudah mendengar bahwa di Desa Bungirjo, tepatnya Dusun Lebuli, ini ada makam Mbah Jadar. Nah, kebetulan mungkin dalam hal ini panjenengan Mbak Dumi yang bau rekso di makam ini. Nah, ini saya ingin tahu lebih dalam seperti apa Mbak. Niki ngapunten Mbah, ini kan ada 2 makam kan, ini berarti sing Mbah Jadar ini. Yang sebelah mana, yang satunya sinten ya? Setunggal Mbak Rasi anu kalah. Mboten niki sing Niki makam Jadar. teng mriki Mbah Jadar. Mbah Jadar niki sing sebelah Jadar sing tengen iki. Oh niki sing Mbah Jadar. Lah niku setunggalé Jadar. Nyi Jadar, berarti istri dari Mbah Jadar. Dari dulu jenengan berarti memelihara bau rekso. Makam ini sudah ada 2 ini Mbak. Kubur makamnya sudah ada 2. Sejak dulu 2 suami istri. Lah Mbah Jadar itu sesungguhnya itu siapa Mbak? Kata Simbah dari bapak kita dan jiwa kita itu katanya dulunya itu Temenggung dari Mojopahit. Temenggung dari Mojopahit, kerajaan Mojopahit. Nah, patinya Gajah Mada, ratunya itu Hayam Wuruk. Lah ini Temenggungnya dari Temenggung dari Mojopahit. Namanya siapa Mbak Temenggung? Namanya Surya Kusumo Atmojo. Surya Kusumo Atmojo. Nah, dia mau pergi ke Pekalongan Jadar bersama dengan Mbah Bau Rekso. Lah Mbah Bau Reksonya katanya di pesantren, pesantren Kecamatan Ujem. Oh, yang dekat dengan Desa Mojo itu Mbak? Iya, lah di sana katanya ada bikin sumur, namanya sumur Jolotundo. Lah sini Mbah Jadar singgah ke sini, katanya istilahnya kan istirahat. Dalam perjalanan istirahat. Nah, singgah di sini dan dia gelar babot hijau. Nah, di bawah pohon legundi. Pohonnya seperti katanya di situ seperti pohon beringin tapi daunnya putih. Nah, terletak lokasi pohon tersebut sini di pojok sini itu di masih di lingkung ini ya. Itu katanya Simbah dan banyak orang yang sudah sering tahu, tapi orang yang tahu itu bukan orang sini, orang dari Temanggung itu kalau pernah gitu. Berarti sebenarnya dulu itu Mbah Jadar sebenarnya asli dari Majapahit. Iya, kerajaan Temenggung, kerajaan Majapahit. Surya Kusumo Atmojo. Iya. Terus dalam perjalanan sebelum mau ke pesantren itu berarti mau apa? Mau ke Pekalongan bersama Bau Rekso, tapi Mbah Bau Reksonya tinggal di pesantren. Bau Reksonya tinggal di pesantren. Ya, mau ke Pekalongannya kemana Mbak? Katanya mau ke Milanjar gitu. Ya kurang tahu itu kata Mbah dulu yang gitu. Terus singgah di desa di sini. Ya, saat itu sudah ada desanya Bungirjo. Zaman dulu ya kurang tahu itu Simbah yang mungkin munculnya Dusun Legundi karena awal cerita dari Mbah Jadar. Di sini ada pohonnya legundi lah. Dia itu singgah di sini tuh istilahnya ngaup karena di sini ada pohon yang daripada panasan pohon beringin, tapi namanya pohonnya pohon legundi. Berarti sebelum adanya Mbah Jadar itu belum dinamai dengan Dusun Legundi. Iya. Setelah ada keberadaan Mbah Jadar di sini, dinamai dengan Dusun Legundi.
berarti duko. Duko ya. Lah Mbak Jadar teng mriki niki di sininya lama atau sebentar, Mbak? Saya kurang tahu untuk bayang dongeng itu berdasarkan itu di buku salinan Bintal Jemur. Ada bukunya. Ada bukunya, tebalnya juga segini, tapi Tebalnya segini. iya, tapi disalin pakai tulisan Latin. Tulisannya Latin. Iya, tadinya kan dulu kan ya, orang dulu kan tulisannya Jawa. Ya, Jawa, Nah, aksara itu Jawa. iya, aksara Jawa diganti dengan Latin. Gitu. Berarti apakah bahasanya itu babat alas di sini atau memang di sini sebenarnya sudah ada perkampungan, pemukiman, tapi belum ada nama tuh dinamai Legundi. Iya, ya babatnya di sini karena babat. babat di sini di desa sini. Berarti bisa dikatakan orang sekitar sini Dusun Legundi adalah keturunan dari Mbah Jadar. Iya, mungkin. Nah, asal mula jenengan sekarang sampai ngerso nguri-nguri makom iki niku diangkat saking masyarakat nopo amanah saking sinten, Mbak? Oh, ini kebunnya Simbah sih. Kebone Simbah ya. Berarti bapaknya panjenengan nopo simbahnya jenengan? Bapak. Berarti kebetulan makamnya di sini. Iya. Berarti bapak punya kebun itu sudah ada makam. Punya kebun sudah Ada makam. tadinya beli dulu orang tua-tua dulu dibeli sama bapak. Nah, bapak meninggal ini dibagikan sama anak. Lah ini tanah ini itu dikasihkan oleh anak yang bungsu almarhum Pak Sukim Aka. Lah kita yang itu yang uri-uri gitu, dan kita yang sertifikat. Ini gitu. kan makam banyak yang mengenal. Artinya khususnya untuk desa Bumurjo aja katanya kan setiap tahun pasti Iya, dimoli. pasti di setiap tahun gitu. Ya bebarengan dengan Mbak siapa tadi? Mbak Banggi, Mbak Wasio, Mbak Wasio. Mbak Jadar kemarin terakhir Mbak Wasio. Mbak Wasio. Lah ini Mbak apa namanya? Kan banyak orang yang tahu, bahkan ada yang kesini, entah itu yang dari desa Bumurjonya sendiri, masyarakat Legundi sendiri, ataupun mungkin di luar desa, bahkan di luar provinsi, kabupaten, provinsi. Sudah ada yang orang biasa jarang sini. Orang Temenggung juga Temanggung ya sudah pernah ke sini yang mau bisa itu. Dikatakan pasti ada keistimewaan, Mbak. Berarti enggak, artinya makom niki mungkin ada keistimewaan bagi mereka-mereka yang sering datang ke sini ya. Barangkali ada tahu masih keistimewaan dari makom Mbah Jadar ini bagaimana? Orang yang mau kerja jadi artinya mau naik pangkat atau kerja biar jadi pegawai negeri, sering. Terus mungkin mau mendaftar tentara yang daftar CPNS gitu memang kan. Tapi kalau selain itu di sini nggak mau. Terus kalau ke sini mereka langsung ke sini dia apa lewat jenengan dulu? Pamit. Terus mungkin bang namanya keistimewaan apakah hanya datang ke sini terus apa mungkin ada sesuatu yang disiapkan sebagai kita menyiapkan ya hanya ini tikar, kalau ke sini mau ini ya menyiapkan tikar. Orangnya yang kesini berdoa sendiri. Iya, kesini kita dampingi gitu. Ya, artinya ada semacam misal harus menyediakan apa gitu ya. Berarti kalau sini ya buka sini minta mau nyekar gitu. Kita yang poyan kepada Mbak Jadar itu pakai itu yang tabur bunga gitu. Nina selama ini pernah enggak Mbak dimasuk dalam mimpi? Pernah. Mbak Jadar langsung? Iya, Mbak Jadar sama Nyi Jadar pernah. Mau boleh diceritakan Mbak mimpinya seperti apa? Kita kan kesini diajak Bapak karena kita mau daftar PNS. Yang mau daftar PNS siapa? Saya sendiri. Oh, panjenengan sendiri. Terus ceritanya? Nah, ceritanya saya setelah daftar, habis daftar kurang lebih 1 bulan, nah kita ke Weleri.
Lah setelah diuleri pas duhur saya duduk di kursi Jenengan diuleri berarti ke tempat saudara. tempat saudara. Ya diuleri setelah di desa Mbosari. Nggih. Labar dari desa Mbosari saya duduk pas luhur, kita duduk di disangka mimpi agak mimpi, dia juga kita masih duduk. Tapi jenengan merasakan seperti mimpi? Iya, yang merasakan seperti mimpi, tapi Iya. ya kita duduk. Mimpi ini bagaimana, Mbak? Nah setelah itu saya duduk ada burung Garuda 2. Burung Garuda. Iya, burung Garuda mencelok di Di pundak. kita. Ya. Setelah di pundak kita begini kita lihat, lah burungnya itu terbang, kedua-duanya itu terbang. Nah setelah terbang dia munculnya Mbak Jadar dan Mbak Jadar pakai blangkon, sininya ada keris, pakai pakai baju seperti itu. Keraton. Iya, Blangkon. keris, dan Jadar pakai tape lurik gembaya. Kebaya tape lurik. Iya, tape lurik. Setelah itu terus bilang, Sebenarnya Mbak jenengan kok ngertos niku ati wujud dari Mbak Jadar kali ini Jadar. nah dia bilang setelah itu burung Garuda muncul itu sudah besok pagi pulang gitu. Yang bilang Mbak Jadar sama yang itu tadi memakai blangkon Iya, sama keris itu. Iya pulang gitu, besok pagi pulang. Lah setelah besok pagi pulang, pas Mbak si saya datang Iya. dari sini. Jenengan sudah pulang di Kumurjo. Belum pulang, masih di sana. Nah si Mbak Walam itu datang ke Bendosari. Setelah Bendosari ayo besok ke Bali, kita ada panggilan. Ya, Di langsung langsung ke ke Uli Jemi, ke Ya. kantor Uli Jemi. Apa pulang dari sana kita ke kantor Uli Jemi, Ya. itu sudah ada SK turun. SK turun. Ya, lah Jenengan diangkat diangkat CPNS. CPNS tahun 1974. Wah, luar biasa ya. Nggih, terus nanda tangani minta di mana, minta di SD mana, kita mintanya di Samong. Kata Pak Carno, kenapa Bu kok minta di Samong? Karena kita nyambi ke itu Belacanan. Kalau Belacanan kita TK sudah Di Belacanan ngajar TK. TK 3 bulan. Terus diangkat Diangkat di SD. Nah Samong. kita di Samong. Nah kita kan sejalur TK dari Samong ke Belacanan kan sejalur. Baik, Mbak. Berarti saya sudah paham intinya jenengan pernah dimimpikan sendiri. Iya. Dan kemudian ada hal yang istimewa bagi jenengan tadinya ngabdi langsung diangkat sebagai CPNS. Iya. Bahkan suruh minta di SD mana gitu. Iya. Dan jenengan meyakini itu bahwa dalam mimpi itu memang Mbak Jadar sama Nyi Jadar. Yakin. Yakin. Karena kita setiap sore, setiap malam habis Isya, Iya. saya dengan Bapak selama 40 hari kita kesini terus. Itu memang ranah jenengan pingin diangkat sebagai CPNS, jenengan memang punya inisiatif setiap malam kesini terus Iya, setiap bar Isya. habis Isya. Iya, sampai kira-kira jam Nah, itu 10. apakah dari orang-orang lain kecuali jenengan juga ada yang melakukan seperti itu? Ada di sini Pak itu Iya. Pak Garwo yang sekarang sudah almarhum, itu jadi tentara ya coba kesini. Oh, Pak Dirwo. Garwo. Garwo. Iya, Pak Garwo. itu kakaknya Bu Sukarse. Ya. Pak Garwo juga Sama yang Sama. dilakukan 40 hari setiap habis Isya ke sini. Darjat, itu Darjat ponakan saya penjaga SD. Juga sama. Juga sini ngantar ke sini kita sama Bapak. 40 hari itu berturut-turut tidak pernah putus. Ya enggak pernah tiap sore. Terus Habis- yang dilakukan di sini apa, Mbak? Kirim ya doanya. kirim doa. Yasin, tahlil gitu. Iya, kirim doa. Berapa jam? Kalau Darjat itu kalau malam sampai 7 hari sampai apa itu mendak tidur di Itu sini. kan dari masa sini, kalau yang dari masyarakat luar, Mbak? Apakah Masyarakat- 40 hari ke sini terus? Enggak. Kalau dari itu desa Temanggung, Iya. itu suami istri Iya. datang ke tempat bapak minta, tadinya itu katanya di mimpi, katanya menerima bunga cepoko. Cempoko. Ya cepoko itu yang Cempoko. putih Ya, ya, setelah yang di menerima. kuburan-kuburan itu.
Enggak, Bunga cepoko, bunga cepoko itu yang baunya wangi itu. Oh iya iya iya. Lah itu Terus habis menerima cepoko, katanya dia mau daftar DPR sama lurah. Yang laki-laki anu DPR, yang perempuan anu lurah. nah, Lah pas jam 9 sore jam 9 iya. itu tanya mandar ke desa Bumirjo yang ada Mbak Jatar, tapi desanya Bumirjo ke Tirto. Lah di sana Tirto nggak ada, Pak Lurahnya nggak ada di sini yang namanya Mbak Jatar. Lah kebetulan ada orang jualan tiker di desa sana, ditanyai Pak Lurah gitu. Oke, Pak. Tadi kan dari beberapa cerita yang sudah Jenengan sampaikan, berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa makom Mbak Jadat artinya di sini bisa sebagai lantaran ya, ketika orang punya hajat yang kaitannya dengan pekerjaan, yaitu pegawai, Ya. PNS, tentara ataupun polisi ya Mbak. Ya. Nah, sementara masyarakat Legundi ini sebagai wujud penghargaannya, penghormatannya kepada Mbak Jadat itu biasanya melakukan apa Mbak? Ya melakukan itu silaturahmi dulu, berdoa dan Itu secara pribadi. Kalau yang secara umum Mbak? secara umum ya setiap tahun ya, seperti kemarin Ya, Hall. itu. Iya. Tapi di pelaksananya di sini. Di sini ramai kemarin. Ramai. Berarti keberadaan makom Mbak Jadat pun diakui di desa ya Mbak? Desa. Karena sudah dalam tiap tahun pasti ada hall tersebut. Soal kemarin kan pertama di Mbak Banggi, udah di situ. Kedua ini di sini Mbak Jatar. Tadi kemarin ketiga di Mbak Wasi ya. Berarti muter nanti tiap tahun. Tiap tahun. Nah ini Mbak, konon saya juga pernah mendengar ketika ada pilkades pemilihan kepala Banyak desa. di sini gantian. Ini juga punya daya tarik sendiri, medan magnet untuk sebagai wujud kabul hajat tersebut. Iya, kemarin ketika mau ada itu ke sini banyak lah. Banyak. Dari masyarakat nganterin calon-calon ke sini. Itu banyak. Kalau termasuk di luar desa pun bisa berarti ya Mbak? Ya kalau di luar desa ya bisa juga. Tapi kalau yang kemarin yang mau nyalon di sini juga begitu. Tapi tetap yang namanya semua hal yang terkait dengan tadi ya tetap dari yang di atas ya Mbak? Ya dari yang Cuman Allah. ini hanya perantara. Mbak Jadat, artinya kita meyakini tapi juga tetap artinya seduhnya tetap dari atas ya, dari Iya, Allah dari Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Berarti makom Mbak Jadat ini seluruh dusun Legundi mengetahui semua Mbak? Belum mengetahui. Kalau semisal tidak ibaratnya turun temurun kepada generasinya ya mungkin akan hilang ya Mbak ya. Makanya itu mungkin uri-uri budaya kami setiap tahun adanya hall itu kan wujud daripada tetap untuk rasa penghormatan biar generasi penerus pun biar tahu. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Intinya saya jadi mengetahui, tidak hanya dengar-dengar saja Mbak. Bahkan saya kalaupun nanti ada waktu bahkan saya ingin silaturahmi siaran ini sakit ya Mbak? Bisa ya? Bisa. Ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya saya gali dari informasi panjenengan. Mudah-mudahan nanti ketika nanti saya sampaikan kepada layak luas, masyarakat bisa mengetahui bahwa di desa Bumirjo itu ada makom Mbak Jadat yang mempunyai keistimewaan untuk pekerjaannya. Tetapi kita tetap meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma lantaran dari Mbak Jadat. Terima kasih Mbak. Mungkin nanti lain waktu bisa ketemu lagi dengan panjenengan. Matur suwun. Pecinta jejak malam, itu tadi ulasan kami, perbincangan kami dengan
Mbak Dumi selaku orang yang rekso atau nguri-nguri makom Mbah Jadar. Alhamdulillah kami sudah banyak menerima informasi terkait dengan Mbah Jadar bahwa keberadaan beliau di sini itu makom ini kira-kira adalah ratusan tahun yang lalu, dan keistimewaan untuk makom ini lantaran doa dari Mbah Jadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau yakin ataupun tidak, tapi banyak orang yang sudah membuktikannya ketika dalam berusaha terkait dengan pekerjaan, entah itu sebagai pegawai PNS ataupun tentara ataupun lainnya. Alhamdulillah banyak yang diijabahi. Untuk itu tujuan kami sekali lagi ke sini adalah ingin tahu sejarah tentang Mbah Jadar di dusun Legundi ini, biar masyarakat Legundi lebih paham betul mengenai Mbah Jadar pada khususnya, dan Desa Bumirejo, Kecamatan Ulujami pada umumnya, dan juga mungkin untuk masyarakat di luar Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bahwa di Desa Bumirejo ini ada makam Mbah Jadar. Terima kasih kami sampaikan kepada para pecinta jejak malam. Ikuti kami terus, tentunya kita akan terus menggali informasi mengenai makom-makom ataupun tempat-tempat lainnya yang sekiranya bisa kita ambil hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.